Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke, Wak Geng, untuk saat ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi diri dia dan perencanaan diri dia dalam waktu dekat sebelum bulan ini habis. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikan dari topik tersebut? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan yang sedang dilakukan oleh satu energi tersebut, yang dimana bentuk pergerakan itu bisa saja mengarah terhadap hal positif, bisa saja mengarah terhadap hal negatif. Kenapa saya mengatakan positif dan negatif? Kalau bergerak secara positif, seakan-akan mengharuskan untuk mengambil satu keputusan, yang dimana keputusan itu
untuk mendapatkan suatu perubahan. Kalau mengarah terhadap hal negatif yang seakan-akan satu energi tersebut masih merenung dan masih meratapi, yang dimana apa yang sedang direnungkan dan apa yang sedang diratapi itu merupakan suatu bentuk dari keadaan yang membuat satu energi tersebut seakan-akan penuh dengan frustasi. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut pihak lain sudah pergi untuk mengabaikan, tetapi ketika pergi mengabaikan, sepertinya pihak lain salah untuk pergi dan salah untuk meninggalkan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Pihak lain seakan-akan tidak bisa move on dari seseorang yang pernah memberikan suatu ketulusan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya ingin bertanya, apakah diri kamu masih menerima suatu kemanipulatifan, atau memang diri kamu masih dihadapkan terhadap kondisi pertengkaran? Pertanyaan selanjutnya, apakah untuk saat ini kondisi pemikiran kamu sangat frustasi? Seperti orang yang sudah pasrah, seperti orang yang sudah terlalu capek, seperti orang yang sudah terlalu bosan untuk menghadapi kondisi yang dimana kondisi itu dari orang yang sama sekali tidak mengerti arti dari suatu ikatan. Kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, cukup kamu yang merespon dan cukup kamu yang menjawabnya. Kenapa saya memberikan kedua pertanyaan itu terhadap diri kamu? Karena kedua pertanyaan itu ada kaitannya terhadap kartu yang saya pegang ini. The Chariot, hitam dengan putih, putih dengan hitam. Kamu sudah menyadari kondisi kamu itu selalu membuat diri kamu menerima berbagai tekanan. Bukan hanya menerima tekanan, seakan-akan diri kamu sudah menganggap semuanya memberikan dampak negatif sehingga diri kamu frustasi, sehingga membuat diri kamu sangat sensitif, sehingga membuat diri kamu seakan-akan ingin memberikan suatu keputusan
untuk menentukan bagaimana ke depannya, tetapi lagi-lagi kamu masih saja mempergunakan perasaan kamu. Kamu terlalu egois terhadap diri kamu. Selalu menciptakan kenyamanan terhadap orang lain, tetapi kamu tidak menyadari yang sebenarnya membutuhkan suatu kenyamanan adalah diri kamu, bukan orang lain. Selalu menciptakan suatu kebahagiaan, padahal secara kenyataan kamu yang membutuhkan yang namanya kebahagiaan, bukan orang lain. Coba sekali-sekali kamu keluar dari sesuatu hal yang kamu ciptakan untuk membuat diri kamu merasa bebas. Coba sekali-sekali kamu ciptakan suatu komunikasi yang dimana komunikasi tersebut secara tegas. Jangan asal keluar. Sinkronkan perkataan apa yang keluar dari mulut dengan keadaan batin kamu. Jangan pula kondisi batin kamu sudah tertekan, kondisi mulut kamu berbeda dari batin kamu. Coba berikan suatu ruang di dalam pemikiran kamu itu, agar pemikiran kamu itu bisa tereksekusi dengan tindakan kamu. Saya mengakui ketulusan kamu itu tidak ada duanya. Saya mengakui rasa ketenangan yang kamu berikan terhadap orang lain membuat diri kamu seakan-akan menjebak kondisi diri kamu sendiri. Mengutamakan orang lain padahal diri kamu yang seharusnya kamu utamakan. Saya tidak menyalahkan perbuatan kamu itu. Tetapi coba kamu pikir secara logika. Kalau tidak diri kamu yang menciptakan suatu kebahagiaan, jangan kamu ciptakan kebahagiaan orang lain. Penuhi dulu keadaan kamu agar keadaan kamu itu bebas. Kalau kamu merasa tidak nyaman, ya katakan sejujurnya. Kalau kamu merasa ingin dipertahankan hubungan itu, ya komunikasikan terhadap pasangan kamu. Jangan biarkan kondisi kamu itu membuat pemikiran kamu semakin lama semakin overthinking. Karena kamu yang akan merasa dirugikan. Munculnya kartu The Chariot ini, sekali lagi saya mengatakan terhadap diri kamu, kondisi diri kamu penuh dengan beban, penuh dengan frustasi, tetapi sulit untuk mengubah kondisi yang ingin kamu ubah. Sulit untuk kamu lepaskan, padahal kamu mencoba untuk melepaskan. Ini Dewa Geng, The Chariot, kartu pertama yang saya pegang. Kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Di sisi lain, Wak Geng, kartu ini pun mengharuskan diri kamu untuk bertindak secara cepat. Kenapa bertindak secara cepat? Karena ketika diri kamu bertindak, kamu akan mendapatkan yang namanya kebebasan. Kamu akan mendapatkan yang namanya keberuntungan. Kamu akan mendapatkan yang namanya keseimbangan serta kestabilan. Kartu pertama yang saya pegang ini mengharuskan diri kamu yang menentukan kapan bisa mendapatkan sesuai dengan ekspektasi kamu.
Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, saya rasa ini manusia belum sanggup untuk menerima suatu kenyataan berpisah dari diri kamu. Ini manusia dalam kategori belum bisa move on dari diri kamu. Karena dia merasa yang bisa memahami, yang bisa mengerti bagaimana kondisi diri dia, mulai dari A sampai Z, itu hanya diri kamu, bukan orang lain. Walaupun diri dia sudah mengikat orang lain belum tentu memberikan apa yang kamu berikan terhadap orang tersebut. Ini yang saya lihat, Wage. Tetapi kalau saya memutarbalikkan perkataan saya, ketika diri kamu untuk saat ini masih memiliki satu ikatan terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan, tetapi pergi meninggalkan diri kamu, coba kamu jangan terlalu baper. Coba kamu jangan terlalu memakai perasaan kamu. Pergunakan logika kamu agar diri kamu tidak untuk menunggu manusia itu kembali. Kalau diri kamu sudah bisa bersikap tegas, manusia itu yang akan mencari diri kamu. Bukan kamu lagi yang mencari dia. Manusia itu yang akan menunggu kamu. Bukan kamu yang menunggu diri dia. Dekariot mencerminkan sifat dan karakter dia. Seseorang yang selalu menutupi kebusukan. Seseorang yang sangat pintar untuk berkomunikasi, tetapi komunikasi tersebut bukan mengarah terhadap hal positif, melainkan negatif. Seseorang yang sangat pintar untuk memberikan suatu pertengkaran. Seseorang yang begitu sangat misterius. Apakah perkataan saya ini sesuai dengan sifat dan karakter diri dia ketika diri dia bersama dengan diri kamu? Dan satu lagi, saya mengategorikan manusia ini sangat arogan. Dari sifat arogan dia membuat diri kamu merasa ilfil, enek, dan bahkan pun ketika melihat wajahnya kamu sudah malas. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Swords. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Six of Swords, di mana kartu kedua ini terdiri dari 6 pedang. 6 pedang, kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, sebenarnya diri kamu sudah terlalu sabar untuk menghadapi itu orang. Dari situasi kesabaran kamu itu membuat diri kamu sudah merasa terbebani. Bukan hanya kesabaran yang selalu kamu pergunakan terhadap manusia itu. Tindak tanduk kamu pun seakan-akan percuma yang kamu berikan. Toh juga dia yang meninggalkan. Kartu kedua ini sangat tepat muncul
setelah kartu pertama. Kenapa? Karena ketika diri dia sudah pergi dari kehidupan kamu, seharusnya kamu sudah mulai untuk menciptakan suatu perubahan. Bukan menciptakan sesuatu hal yang hanya bisa mengenang dan merenung. Lagian, apa sih untungnya ketika diri kamu merenung dan mengenang? Apakah itu bermanfaat terhadap diri kamu ketika diri kamu mengingat dan mengenang? Apakah isi ATM kamu langsung jatuh dan terisi bermiliar-miliar rupiah ketika diri kamu hanya untuk merenung manusia itu? Kan tidak. Kamu hanya menciptakan perputaran waktu yang dimana perputaran waktu itu sama sekali tidak berguna terhadap diri kamu. Kan dia yang meninggalkan diri kamu, bukan kamu yang meninggalkan diri dia. Kecuali kamu yang meninggalkan diri dia, wajar kamu merenung. Tetapi kan dia yang meninggalkan diri kamu. Untuk apa kamu renungkan? Toh juga dia yang akan merasa kehilangan. Ciptakan perubahan, Wak Geng, selagi diri dia belum kembali terhadap diri kamu. Six of Swords. Kesabaran kamu sudah terlalu lama untuk diuji. Mental kamu sudah terlalu lama untuk diperlakukan kasar. Kalau saya berada di dalam posisi kamu, selagi orang yang saya prioritaskan pergi, saya cukup bangga. Pergi ya pergi saja, ngapain harus permisi? Ngapain harus Assalamualaikum? Tidak penting bagi saya seperti itu. Shalom tidak penting bagi saya. Karena saya bangga pernah menjadi seseorang yang memperjuangkan. Walaupun perjuangan yang saya berikan itu tidak ada gunanya bagi diri dia, ya bagi saya ada gunanya. Kenapa saya mengatakan ada gunanya? Karena sewaktu saat ketika alam semesta bergerak untuk dipertemukan dan mempertemukan, ada sisi pembelajaran yang positif saya tarik. Kalau saya berada di dalam posisi kamu. Tetapi lagi-lagi tergantung bagaimana keputusan kamu. Kamu yang menciptakan kebahagiaan, ya kamu yang menciptakan kenyamanan, bukan saya. Six of Swords. Sudah waktunya, Wak Geng, untuk tidak bersedih. Sudah waktunya membuktikan terhadap orang yang meninggalkan diri kamu, tanpa diri dia kamu bisa mampu berdiri. Itu dia. Dan perlu kamu ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti. Agar sugesti itu masuk terhadap pemikiran kamu dan pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya, yang dimana perkataan saya itu merupakan acuan terhadap diri kamu. Tidak. Semua saya kembalikan terhadap diri kamu. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Dua kartu yang saya pegang ini, apabila saya arahkan terhadap kondisi energi manusia tersebut, dia yang mengubah, dia yang pergi, tetapi diri dia tidak terima. Dia yang mengabaikan diri kamu. Dia yang sakit hati. Ini dua kartu ini. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Moon. Di mana kemunculan kartu The Moon ini, kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces,
Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Moon ini, sepertinya ada satu pergerakan yang saya rasakan, tetapi pergerakan itu bisa saja saya kategorikan sebagai pergerakan positif. Kenapa? Karena manusia itu masih membutuhkan diri kamu, masih menginginkan hubungan itu bisa terjalin kembali. Tetapi cara untuk mendapatkan hal itu bisa tercapai sesuatu hal di luar dari logika. The Moon antara bulan dan bintang, yang dimana rising star-nya permainan mistis. Ada satu kelicikan yang akan dia mainkan tanpa kamu ketahui dan tanpa kamu sadari, agar diri kamu selalu mengarah terhadap diri dia. Jadi maksud perkataan saya ini, kamu pergunakan intuisi kamu. Walaupun kondisinya mengharuskan diri kamu untuk bertindak, pergunakan intuisi kamu secara tajam. Ini dia geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Seven of Swords. 7 pedang yang dimiliki oleh satu orang. Ketika diri saya menarik satu pedang dari ketujuh pedang tersebut, tadi saya sempat berbicara ada kelicikan. Kartunya sendiri yang keluar. Saya tidak tahu apakah itu suatu sinyal atau memang kebetulan. Seven of Swords. Kelicikan untuk mendapatkan suatu keuntungan, di mana kelicikan itu permainan mistis karena merasa belum rela untuk pergi dari kehidupan kamu dan belum sanggup move on dari diri kamu. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Six of Cups. 6 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ke-6 cawan, dari awal perkataan saya selalu mengatakan ingin kembali dan ingin kembali. Kartunya keluar sendiri. Koneksi yang masih kuat, tetapi koneksi tersebut didukung oleh pengaruh mistis, agar mistis itu mengarahkan diri kamu agar bisa masih memikirkan manusia tersebut. Ini dia geng. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu ternyata yang tidak disangka akan dia mainkan dalam waktu dekat, yang dimana tujuannya mungkin bagi saya hal positif, tetapi bagi kamu belum tentu positif. Ini manusia melakukan segala cara agar diri kamu memberikan kata maaf. Oke geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.